Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjuti kembali untuk perkuliahan kita dalam mata kuliah Hukum Lembaga Negara. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai perkembangan dari organisasi negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu, pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya, belum sebesar masa sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja, oleh karena itu, pada hakikatnya hanya merupakan negara kota saja. Negara kota ini ada istilahnya, yaitu polis. Selain itu, sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat, dan pengertian pemerintahan. Adapun 3 bentuk pokok pada negara pada masa Yunani kuno adalah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas, yaitu dari jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang saja, bentuk negaranya adalah monarki. Dalam bahasa Yunani yaitu monos, berarti satu. Sedangkan arsien berarti memerintah. Jadi satu orang yang berkuasa. Jika memerintah itu beberapa orang, maka bentuk negaranya adalah oligarki, yaitu beberapa. Jika pemegang pemerintahan rakyat, maka bentuk negaranya, jika memegang pemerintahan rakyat adalah bentuk negaranya disebut demokrasi. Jadi ada 3 bentuk negara. Tadi ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Nah, berbeda dengan bentuk negara pada masa modern, menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara federasi atau negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Di dalam sistem sentralisasi, pemerintah daerah tidak bisa melakukan satu kebijakan. Dia hanya melaksanakan dari apa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa membuat kebijakan di luar daripada itu. Nah, dia hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, maka itulah yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah ingin melakukan suatu kebijakan, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Itu yang terjadi pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem ekonomi khusus, dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Nah, jadi setelah Orde Baru kenalah dengan otonomi daerah, di mana yang tadinya pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan aktivitas tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah daerah sudah bisa melaksanakan kegiatannya ataupun kebijakannya tanpa harus meminta persetujuan dari pusat, tetapi tidak secara keseluruhan, hanya dalam bidang yang berkaitan dengan otonomi, artinya bagaimana pengembangan wilayah daerah. Untuk kebijakan misalnya APBD, nah masih memerlukan persetujuan dari pusat. Kemudian ada negara serikat, yaitu federasi, merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik, luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Nah, jadi awalnya ada negara, tetapi mereka bergabung menjadi satu ke dalam suatu negara serikat. Ada kalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintah negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan kenegaraan selebihnya. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksana
dan mekanisme pemilihannya. Bentuk negara dapat digolongkan ke 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki terdiri atas monarki absolut, yaitu model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Switzerland, Bhutan, Inggris, dan lain sebagainya. Monarki konstitusional, bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Oligarki, model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan demokrasi yaitu pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil. Bentuk pemerintahan. Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif. Contoh, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Menurut Undang-Undang Dasar 1950, pemerintah ialah presiden, wakil presiden bersama dengan menteri-menteri. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah ialah presiden bersama menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu kerajaan dan republik. Ini sudah. Kerajaan dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-menurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau shah. Kaisar kerajaan Jepang, shah di Iran, dan sebagainya. Republik dikepalai oleh seorang presiden. Nah, untuk masa jabatan waktu tertentu. Nah, ini hampir sama tadi. Sistem pemerintahannya itu kekuasaannya kalau di monarki tidak terbatas, kuasa mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Kenal ucapan Raja Louis, negara adalah saya.
Sedangkan monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi. Sedangkan parlementer yaitu suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen, para menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen. Dalam sistem parlemen, raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan, yaitu tidak dapat diganggu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah adalah menteri, baik bersama-sama dengan untuk seluruhnya maupun untuk perseorangan, untuk bidangnya sendiri. Nah, tanggung jawab politik, pidana, dan keuangan. Republik absolut disebut diktator. Sandberg menyebut istilah autokrasi, sedangkan autokratur menyebut istilah otoriter. Republik konstitusional di mana suatu bentuk pemerintahan presidensial maupun parlementer. Sedangkan parlementer di mana bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang presiden dengan menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet dan bertanggung jawab kepada parlementer. Dan bagaimana dengan sistem pemerintahan? Pertama adalah presidensial, merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem presidensial disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi dan tindakan kriminal lainnya. Pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dan dalam pemerintahan. Nah, ini dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Selain itu, dalam sistem pemerintah parlementer juga dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah, sistem semi presidensial yaitu sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer, di mana memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada. Pemerintahan komunis itu merupakan suatu ideologi sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis juga sangat anti liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya silakan bisa di-download dan kita diskusikan apabila ada pertanyaan di dalam forum yang telah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.